Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktavianika dengan NIM P1323019 dari kelas A Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini pada linear regression yang pertama, prediction di Excel, kita disuruh mencari coefficient of slope dan intercept melalui durasi dan skor-nya. Nah, maka dari itu di sini langkah yang pertama kita tambahkan dulu untuk duration sebagai variabel dari X. Lalu kita ke skor, kita tambahkan variabel Y. Nah, kalau sudah, kita masukkan rumus Lines ke dalam slope ini. Caranya sama dengan Lines kurung buka, kita blok sel skor ini. Nah, titik koma, lalu yang duration. Sini, kalau sudah titik koma, kita pilih yang true. Titik koma, kita pilih yang false. Kalau sudah, kita kurung tutup, kita enter. Nah, ketemu hasilnya segini. Lalu untuk mencari intercept ini, kita blok sel yang duration dan score ini. Kita buat chart scatter. Kita buat chart scatter. Nah, kalau sudah, kita bisa di sini. Nah, kalau sudah, kita tambahkan timeline, checklist, lalu ke more option, kita scroll ke bawah, kita centang ke display equation on chart. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk interceptnya kita ambil 67,162 sebagai nilai interceptnya. Kita copy ke sini, yaitu 67,162. Nah, kalau sudah, lalu kita mencari total skor-nya ini. Caranya adalah sama dengan slope dikali dengan duration yang sampingnya ini, lalu kita tambahkan dengan intercept-nya. Enter. Nah, kalau sudah, ini kita decrease desimal dulu. Nah, kalau sudah, kita drag ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari linear regression Excel tanpa SPSS. Pada Excel yang kedua, linear regression hipotesis test. Nah, di sini kita akan mengcopy paste sel yang ada di Excel ini. Kita blok terlebih dahulu. Nah, sudah, kita akan beralih ke SPSS-nya terlebih dahulu. Kita ke SPSS, lalu kita akan mengcopy paste yang ada di Excel tadi. Ctrl V. Kita tunggu dulu. Hasilnya tadi. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja kita ke variable view. Nah, di sini kita ubah nama variabelnya menjadi X1, X1, X2, X3, lalu Y. Nah, kalau sudah, di sini kita ganti menjadi 0 semua. Untuk desimalnya, ini juga 0. Lalu kita akan mengisi labelnya dengan nama yang ada di Excel tadi, iklan. Tadi ada iklan radio, lalu ada digital marketing, lalu ada iklan koran, lalu ada keputusan pembelian. Nah, lalu di sini kita ubah measure-nya jadi scale kecuali yang Y. Sudah, lalu kita akan kembali ke data view. Lalu di sini kita akan menganalisis, lalu klik regression di sini, lalu kita pilih yang linear. Nah, seperti ini.
kita pindahkan yang untuk dependent, kita masukkan keputusan pembelian. Lalu untuk iklan radio kita masukkan ke independen. Untuk digital marketing kita masukkan ke independen. Lalu yang terakhir ada iklan koran. Nah, kalau sudah, kita akan beralih ke statistik. Kita akan centang yang culinarity diagnostics. Lalu langsung aja kita continue. Lalu kita beralih ke plots. Kita pindahkan as receipt ke variabel Y, dan untuk variabel X kita akan menggunakan spread. Nah, kalau sudah, untuk standardized residual plots kita akan centang histogram dan normal probability plot. Lalu kita continue. Lalu kita beralih ke save. Di save ini kita akan centang atau checklist unstandardized di residual. Nah, kalau sudah kita centang, lalu kita continue. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasil output regression-nya tadi. Di sini kita disuguhkan model summary ANOVA. Nah, untuk model summary-nya saya akan menjelaskan sedikit tentang yang ada di model summary ini. Nah, di model summary ini ada R dengan senilai 0,755. Nah, hal ini tuh menunjukkan hubungan yang positif kuat antara variabel-variabelnya dengan keputusan pembelian. Lalu di R square ini ada nilainya 0,571. Nah, hal ini menunjukkan 57%-nya dari iklan koran, radio, serta lainnya dipengaruhi variabel lain. Lalu di ANOVA ini terdapat signifikan sekitar 0,46. Nah, hal ini tuh menunjukkan hampir signifikan. Lalu kita akan kembali ke data view untuk hipotesis tesnya. Nah, kembali lagi ke SPSS yang tadi. Di sini akan muncul data baru residual 1. Nah, kita akan voxel dulu. Lalu kita akan pilih ke analyze. Lalu habis ke analyze kita akan pilih non parameter test. Terus kita pilih kasih dialog, lalu pilih yang one sample case. Nah, di sini kita akan memindahkan unstandardized residual ke test variable list. Lalu di sini kita akan langsung chat OK. Nah, kita akan beralih dulu ke hasil outputnya. Di sini tertera hasil output dari hipotesis tesnya one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini Kolmogorov ini tuh merupakan hipotesis, uji hipotesis. Signification-nya sekitar 0,78. Nah, ini tuh menunjukkan lebih besar dari 0,05. Residualnya berdistribusi secara normal. Baik, itu tadi penjelasan atau hasil akhir dari linear regression hypothesis test. Excel yang ketiga ini, data logistic regression binary with SPSS. Di sini disajikan sel atau tabel, H atau subscribe. Kita copy paste. Kita copy dulu di SPSS. Terus kita akan beralih langsung ke SPSS. Nah, kalau sudah, kita salin. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Sudah, kita langsung saja ke variable view. Kita lihat di bagian nama, kita ubah ke 1 dan Y. Lalu pada desimal kita ubahkan ke 0 semua. 0 di sini juga 0.
Lalu untuk labelnya kita isi H, lalu bawahnya ada subscribe. Lalu di filenya ini yang pertama non-sender, yang kedua kita ubah jadi filenya ini 0, ini kita isi no subscribe, ya kan? Ya, no subscribe, lalu kita add kedua satu dengan label subscribe. Nah, kita add, lalu di sini kita klik oke. Nah, kalau sudah, kita akan beralih ke measure-nya ini, nanti scale, dan yang untuk satunya nominal. Nah, kalau sudah, kita balik ke data view, lalu kita klik analyze, terus kita pilih yang equation, terus ke binar logistik. Lalu di sini dependennya kita akan masukkan subscribe, lalu untuk covariate masukkan H atau X1. Nah, di sini kita ke option langsung. Di sini kita akan klik checklist atau centang pada Postmer, let me show goodness of it, dan iteration history. Nah, kalau sudah, langsung saja kita continue, lalu oke. Di sini akan muncul outputnya, hasil outputnya. Bentar, saya alihkan dulu ke hasil outputnya itu. Nah, kurang lebih hasil akhir dari output logistic regression. Di sini ada model summary, lalu nanti kita akan bertemu dengan Postmer and Lemaitre test, lalu ada classification table, dan yang terakhir ada variable in the equation. Nah, di sini kita akan menginterpretasikannya ke Microsoft Word. Jadi nanti kita copy atau kita jelasin di Microsoft Word. Caranya kita ini kita klik, lalu kita Ctrl C. Nah, kalau sudah, kita akan beralih ke Word. Nah, kalau sudah di Word, kita akan pastekan berkati seperti ini. Lalu kita akan kasih penjelasan. Postmer and Lemaitre test.
di sini di classification tabel kita copy, Ctrl C, lalu balik lagi ke Word. Nah, di sini ada variable in the equation. Kita Ctrl C, lalu kita akan beralih ke Word. Nah, dapat kita jelaskan dari berapa interpretasi yang dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Di sini dijelaskan bahwa model summary nilai dari Nagle-Kerr-K-R² menunjukkan bahwa angka 0,228 yang berarti variabel H atau X mempengaruhi variabel subscribe atau Y sebesar 22,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Nah, untuk Postman and Lemaitre test, di sini H0 data yang digunakan fit dengan model, sedangkan H1 data yang digunakan tidak fit dengan model. Nah, sehingga dengan value tersebut H0 dapat diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, data yang digunakan fit dengan model. Untuk yang classification table, data dari overall percentage didapatkan angka sebesar 78%. Maknanya model ini memiliki tingkat akurasi dalam prediksi sebesar 78%. Nah, untuk yang variables in the equation, variable X atau H memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai p-value 6 sebesar 0,019, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable H memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y subscribe. Nah, tadi adalah penjelasan atau hasil akhir atau interpretasi SPSS yang sudah masuk dalam Microsoft Word. SPSS Machine Learning ini kita disajikan tabel seperti ini. Lalu langsung saja kita ke variable view. Kita lihat ini untuk namanya sudah benar, tipe desimal, labelnya values, measure, row, udah semua. Kembali lagi kita ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita pilih yang neural network, lalu kita lihat yang multilayer perceptron. Lalu kita masukkan saja untuk dependent variabelnya, kita akan masukkan skor kinerja. Nah, untuk sisanya kita masukkan ke covariate. Nah, kalau sudah termasukkan semua, kita ke partitions. Ini sudah benar. Dan ininya kita ke arsitektur, sudah semua. Training, sudah. Lalu ke output. Nah, di sini kita
checklist yang independent variable importance analysis. Lalu kita ke bagian save. Kita klik pada save predicted value or category for each dependent variable yang pertama. Lalu kita ke export. Sudah semua. Kita balik lagi ke variabel, lalu kita klik OK. Hasil output dari multilayer perceptron yang kita buat tadi, seperti ini. Sekarang masih loading. Udah. Pada case processing summary ini bisa dijelaskan bahwa pada sampel trainingnya ini ada 70% dan untuk testingnya ini ada 30% dan untuk validnya ini ada 100% dan excluded data yang kosong tadi ada sekitar 15. Totalnya keseluruhan data yang masuk ada 115 data. Selanjutnya di network information di bagian hidden layers kita lihat pada layer yang ini number of hidden layer ada 1 dan untuk number of unit in hidden layer 1 ada 3. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Di sini terdapat gambar hidden layer activation function. Di sini gambarnya dihasilkan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah lagi dan lihat pada model summary-nya. Di sini training model percent incorrect prediction-nya ini pada yang training ini sekitar 34,3% dan untuk testing percent incorrect prediction-nya ada 53,3%. Di sini nilainya masih besar ya, di atas 30%. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hasil prediksi ini belum akurat. Lalu kita scroll ke bawah lagi pada independent variable importance. Kita lihat di sini bahwa faktor yang paling mempengaruhi performa karyawan yaitu intelligence quotient atau IQ. Nah, untuk yang pertama itu sekitar 100% dan untuk yang kedua ada ketelitian sekitar 56,5% dan untuk yang paling dominan ya kan, dan ya faktor-faktor yang lain itu tidak terlalu berpengaruh atau besar, jadi tidak penting untuk mempengaruhi performa karyawan. Dan kita scroll ke bawah lagi ada normalis importance. Di sini ada diagram ya, sudah ada diagramnya. Di sini terlihat jelas bahwa IQ itu yang paling besar, yang paling tinggi, yang pertama. Dan yang kedua ada pengalaman kerja, dan yang ketiga ada teliti, dan lain-lainnya. Lalu kita kembali lagi ke bagian machine learning SPSS yang awal. Nah, di sini muncul data baru. Data barunya ini seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah. Ini masih 00 semua ya, maksudnya belum lengkap juga. Nah, karena data ini belum sesuai, artinya kan belum akurat. Nah, biar menjadi akurat, kita hapus dulu sel data baru ini. Nah, kalau sudah dihapus, kita analisis ulang. Seperti tadi, analisis neural network, multilayer perceptron, terus kita kurangi pada covariatnya ini, kecuali IQ dan pengalaman kerja ya. Jadi, kita keluarkan dulu. Kalau sudah, kita cek-cek dulu, sudah benar, sudah. Kembali lagi, lalu kita klik OK. Nah, sudah pada hasil output yang sudah terulang tadi, kita analisis dan interpretasikan lagi. Nah, di sini pada case processing perceptron ini, nilai sampel trainingnya sudah baik, sudah naik jadi 76%. Dan untuk nilai sampel testingnya ini sudah juga 24%. Kita scroll ke bawah di network information, di hidden layer number, ininya sudah menjadi 4. Tadinya tuh 3 ya, tapi sudah jadi 4, sudah naik. Kita scroll ke bawah. Nah, diagramnya ini berubah, teman-teman, jadi seperti ini. Karena kita menggunakan IQ dan pengalaman kerja, jadinya diagram ini sudah berbeda. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada model summary. Persen incorrect buat trainingnya itu ada 19,7%.
Ini training, dan untuk testingnya sendiri, persen incorrect prediksinya ada 25%. Nah, presentasinya kan sudah kecil, sama dengan rendah. Jadi, kesimpulannya, hasil prediksinya sudah bisa dipercaya, sudah akurat karena di bawah 30%. Lalu, kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada independent variable importance. IQ-nya ini sangat besar karena totalnya aja sudah 100%, dan untuk pengalaman kerjanya ini 59,1%. Dan untuk yang terakhir, normalis importance-nya sendiri, diagramnya itu masih sama, ya kan, yang paling besar IQ, dan yang kedua ada pengalaman kerja. Kita akan kembali lagi ke file SPSS Machine Learning. Kita lihat lagi, untuk hasilnya ini sudah rendah kan presentasinya. Kita scroll. Sudah hampir sedikit sekali perbedaannya juga. Nah, kesimpulan di sini bisa kita simpulkan bahwa data ini sangat bisa dipercaya, hanya berbeda satu saja atau beberapa berbeda dengan awal yang masih sangat berbeda. Untuk angka 101 sampai 115 ini kan tadi kosong, maksudnya enggak yang terlalu lengkap. Di sini sudah lengkap. Jadi untuk para HRD dalam merekrut karyawan dengan melihat performanya, jika perusahaan ingin merekrut 2 orang saja, kita bisa pilih performa yang paling tinggi. Performa yang paling tinggi di angka berapa? Di angka 114 dan 115. Terus jika perusahaan membutuhkan 5 orang, maka kita ambil yang paling besar di 111 ini sampai 113. 9 ini dengan 3 orang, lalu 10 di angka 114 dan 15, 2 orang. Jadi, sekian dari hasil pengerjaan atau penugasan UAS Business Analytics. Dimulai dari linear regression, terus ada linear regression hypothesis test, terus ada data logistik, lalu yang terakhir ini ada machine learning. Sekian dari saya, terima kasih.